setiap hari 70.000 malaikat. Mulai zaman Nabi Adam hingga detik ini Allah selalu menciptakan malaikat. Dan di antara malaikat yang diciptakan oleh Allah itu ada namanya malaikat sayyahin. Apa tugasnya malaikat sayyahin? Malaikat sayyahin itu tugasnya mengelilingi bumi, terbang di langit, mencari majelis zikir seperti malam ini. Tatkala ada majelis zikir, majelis halal haram, ada pembacaan sholawat dan tahlil seperti ini, malaikat tadi ikut ngaji, ikut nimbrung di majelis ini. Hari ini banyak malaikat di sekitar kita. Bahkan kata ulama, dari banyaknya malaikat, anak-anak jarum jatuh dari langit ke tanah itu pasti mengenai malaikat. Begini tepat dengan malaikat, ini tepat dengan malaikat, saking ada malaikat. Di antara malaikat yang hadir malam hari ini namanya malaikat sayyahin. Namun di antara malaikat itu ada yang protes. Karena apa? Orang yang hadir di majelis seperti ini semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Menangis istiqomah hadir majelis. Terus ada majelis begini, suatu ketika ada sahabat mencari temannya yang tidak ada di rumahnya. Lah kok digolai ono nggih majelis Riyadul Jannah qaulul janah. Jadi niatnya sahabat ini enggak ngaji. Boten ngaji mek golek kancane. Ternyata sahabat yang enggak niat ngaji ini juga ikut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada mereka protes, ya Allah, si fulan itu kesini bukan niat ngaji, melainkan mencari temannya. Jangan diampuni. Kata Allah, orang yang nempel kepada orang yang punya majelis seperti ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Bapak Ibu, tahun Hijriah sekarang memasuki tahun 1444. Anak-anak ini banyak murid MTS Nambal Ulum. Lahir tahun berapa nak? 1344. Berarti 1444 kemarin satu abad lahirnya Besok malam Rabu ini sudah memasuki 1 Muharram, masuk kepada tahun Hijriah 1445 Hijriah. Umur kita tambah 1 tahun. Apa hubungannya dengan bulan Hijriah? Dengan bulan Hijriah itu anak-anak, bulan yang pertama, kalau bulan itu ada tahun itu ada Hijriah, ada tahun Masehi. Bulan ada bulan Komariah, ada bulan Syamsiah. Paham tuh? Kalau bulan Komariah itu Komarun atau bulan rembulan, perhitungannya melalui bulan. Kalau bulan Syamsiah perhitungannya melalui perjalanan matahari. Kalau bulan Syamsiah dimulai dari bulan Januari, wis sampean masih hafal ini. Nah, bulan Komariah dimulai dari bulan Muharram. Kata-kata Muharram ini tidak asing di kalangan santri, tapi di kalangan masyarakat Muharram ini katanya rada asing. Nek sing ngerten bulan Muharram itu adalah bulan su. Sakjane Pak, niki salah kaprah. Salah tapi kaprah. Sakjane sing leres niku suro niku Asyura. Asyura niku berasal dari kata asyrun, maknanya 10. Jadi nek tanggal Muharram tanggal 10, Muharram tanggal 10 itu disebut hari Asyura. Memang lesan Jawa jadi bulan Suro. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ini besok NU Ranting Ringin Sari Ustaz mengadakan pawai obor sudah 2 tahun yang lalu pawai obor. Tujuannya apa? Semarak tahun baru
Kalau tahun baru Masehi semarak ke pantai selatan, rame-rame semuanya masak tahun baru Islam. Nggawa oncor tak kuat. Siap ya Mas ya. Nanti besok malam anak-anak minimal anak pondok Gusman, anak pondok bawa oncor. Bisa bikin oncor anak-anak ya. Tujuannya apa? Menyemarakkan tahun baru Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Dawuh Kanjeng Nabi, di antara kemuliaan bulan Muharram itu terletak pada tanggal 10 Muharram. Kenapa? 10 Muharram yang disebut dengan bulan Suron itu Bapak Ibu, ini di kalangan Jawa. Makanya kalau ngejak banser khawatir wonten bom niku. Niki penjinak bom nih Pak Zuhaili ini Pak. Kemarin Pak Zuhaili ini atraksi besi 15 anu Mas. Dicuklek Mas. Koncone tadi. Koncone Pak Zuhaili. Sabar lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan Suron itu bulan istimewa, di antara bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Muharram. Kenapa bulan Muharram? Bulan Muharram itu di kalangan Jawa sakral. Sakralnya apa? Sampai di bulan Suron itu nggak ada upacara. Saat ini lah musim buang Mas Agus ini pun asal pindang terap Mas. Bulan ini alhamdulillah dikata bulan besar, ya bulan dun. Tapi ini penting. Tapi kenapa masyarakat umumnya nih nggak ada yang mengadakan upacara pernikahan di bulan Suro? Wonten nggak hari ini? Mantu ulang Suro. Tanggal 1, tanggal 15 atau tanggal 10? Ada yang berani? Enggak, kalau sing wani, sing jomblo-jomblo rapi ulang Suro kagak wani. Apa upacara pernikahan, bangun rumah, buka toko ya dan lain sebagainya. Bagaimana sih hubungannya dengan Islam? Apakah di dalam Islam itu dilarang? Bukan apa-apa, tapi sudah menjadi tradisi khususnya masyarakat Jawa, khususnya warga NU. Ini nggak ada upacara di bulan Muharram, di bulan Suro itu. Kenapa? Karena bulan Suro adalah bulan berduka. Apa? Bulan berduka atas wafatnya cucu kesayangan Rasulullah, Sayyidina Husain bin Ali. Sayyidina Husain itu Pak, cucu Rasulullah itu tentang kali Sayyidina Hasan dan Husain. Sayyidina Hasan itu gantengnya mulai pusar ke atas mirip Rasulullah. Kalau Sayyidina Husain gantengnya milik Rasulullah itu pusar ke bawah. Terus nek Sayyidina Hasan kali Sayyidina Husain jejer niku pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Husain itu Pak dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah pada tanggal 10 Muharram di Karbala, Irak. Makanya lawang putune Kanjeng Nabi, dibunuh, dibantai, bahkan dimutilasi, kepalanya dibenggal, terus digawe bal-balan. Mulane ulama ana sing ngaramno bal-balan itu pertama kan kepalanya Sayyidina Husain. Kalau anak sering bal-balan jeli ya. Asik. Kowe gak niat tentang kepalanya Sayyidina Husain. Nah, akhirnya para ulama berijtihad, nek ulang Suro itu ulang berduka, ulang kematian cucu Rasul. Akhirnya ojo seneng-seneng, ojo mantu, hanya apa? menghormati. Gina mung ta'adzuban mawon. Tata krama dumateng putune Kanjeng Nabi. Nek cara fikih mboten napa-napa, sah mawon. Tapi nek cara tata krama wong bulan berduka kok mantu kepaten mantu kan mboten pantes ya Ustaz. Nah niku mulane bulan Muharram yang akan kita peringati besok malam, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan selama satu tahun ke depan, kesehatan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
pas tanggal 10 Muharram itu nanti anak-anak ini yang muda-muda ini para santri, hari Valentine itu tanggal berapa? Hah? Oh, tahu hari Valentine? Ibu sing ngriko semerap hari Valentine, Bu. Loh, nggih ta? Hari Valentine itu hari kasih sayang. Biasanya anak muda-mudi yang punya pacar membeli buket biasanya. Tanggal berapa itu, Nak? 14 Februari. Tanggal berapa? Hari Valentine. Dan itu ternyata Valentine itu berasal dari kata Valentino. Untuk Valentino Rossi. Valentino itu adalah seorang perjaka ganteng dari keturunan Nasrani Kristen, punya pacar, kemudian selingkuh sampai kikuk-kikuk hamil. Apa? Kristen ini. Setelah hamil oleh orang tuanya si perempuan, ini Valentino ini dihukum, dipenjara. Akhirnya di dalam penjara itu menulis syair, menulis komik, menulis kata-kata mutiara, sehingga disebut dengan hari Valentine, hari perzinahan sebenarnya. Maka bareng teman-teman degai hari kasih sayang, hari ini wong zina itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus hari Valentine yang benar dalam Islam itu apa, Ustaz? Hari Valentine yang benar, hari kasih sayang yang sesuai dengan syariat dalam Islam itu adalah tanggal 10 Muharram. Apa maksudnya? Nih hadis ini. Man wasa'a ala iyalihi wa ahlihi min malihi wasa'allahu alaihi sa'irasanatihi. Barang siapa memberikan kasih sayang, hadiah, pokok buket lah, pokoknya semacam hadiah, seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anaknya, tanggal 10 Muharram, maka Allah akan memberikan kemudahan, keluasan rezeki selama 1 tahun ke depan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu enggak konten sih, enggak ada utang ini. Konten. Iya, ambil utang aja. Ambil utang. Oh, soki berarti. Nek sing bapak ibu enggak ada utang atau enggak tokonya kok sepi, jualan dagangan enggak laris, niki bapak nih, khusus bapak nih, panjenengan nek tanggal 10 Muharram nanti nek benjing tanggal 1 ya Pak ya, 10 hari ke depan niku membahagiakan keluarga bapak. Istrinya diberi hadiah. Senengannya apa bojoke? Oh Mas, aku senengannya kalung. Tukono kalung. Setengah gram. Ya, istrinya dikasih hadiah. Mas aku sudah diprogram. Pinten gram, saon. Bu, sampean senengane lak emas nggih Bu nggih. Mas Agus. Untuk Mas Agus ini murah nih. Murah. Saya itu nih. Sing anak-anak ingin rezekinya bapaknya berlimpah, tanggal 10 minta hadiah ya. Mulai sekarang sampean japri bapaknya, bukan ibu. Pak, tanggal 10 Muharram hari apa ya Ustaz ya? Kalau besok Rabu tanggal 1, tanggal 10 Muharramnya kapan? Niku istri dan anaknya dikasih hadiah. Kalau orang kaya ya mahal, emas lah. Kalau kita pokoknya seneng. Minimal terus ulama niku minimal makan di luar Pak. Hari Jumat ya. Minimal makan di luar dengan keluarga. Istri, anak diajak makan di kafe apa nih Mas? Bambu kafe. Dia lalapan apa minimal. Pulang itu nanti Mas Agus. Waktu anak saya waktu itu kelas 3 MI. Malam 10 Muharram di duit 10.000 Mas. Tak teman es krim. Ya wis seneng ngoten iki. Lho nggih.
Anak kecil kan es krim 10.000 kan bisa bang satu. Nunggu saya itu. Niki nek hadis mesti bendere, mesti cocoke. Sing rezekine seret, sing rezekine sebel, tokone gak laris, dagangane gak payu. Tanggal 10 nanti Bapak nggih pun eman-eman. Ini masih kurang 10 hari. Saniki nyeleni nggih. Nyeleni nek saged nggih ditukono Mas saged sing tepat niku tak jeli nyeneng bojo ngono kalung niku tanggal 10 Muharram. Nah. Nek mboten saged minimal uang belanja ditambah. Mas Agus biasanya saulan 10 juta nggih. Berarti tambahin 20 juta Mas. Nggih. Jenengan Pak. Nek saulan 5 juta berarti tambahin 5,5 juta nggih. Pas tanggal 10 niku. Siap nak ya minta hadiah kepada Bapak? Oh kasih seneng sampean. Lah ngerti dino njaluk hadiah ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya itu ini hadis nih. Makanya kula alhamdulillah istiqomah Pak. Nggih semampu saya. Nggih minimal 100.000 lah. Nek wong wedok kan wanita itu kan senengannya kalau nggak perhiasan kan uang. Nggih Bu nggih. Wanita mata duitan. Nek laki-laki mata keranjang. Ini rabi itu ya Mas. Nggih, nek wong wedok niku wis 100 sampai belanjane ditambahi. 100.000 ae wis guyang-guyu. Insyaallah malamnya langsung free. Enak ya. Jadi kalau pesan kalau derek-derek kula saudara anak-anak nanti kalau sudah menikah kalau membeli kalau bisa ya belikan baju baru istri dan anak pokoknya senang ya disenengno pada tanggal 10 apa Muharram nanti berarti waktunya apa mulai ba'da asar besok niku mulai ba'da asar Jumat apa Kamis sampai Jumat asar ya, asar pendak asarnya nonton niku pun ganjarannya berbeda nggih insyaallah niki pengurus masjid pengurus napa Madin bersedekah atas nama niki walaupun 10.000 insyaallah ke langgar nggih niki ngoten apa yang harus dilakukan Partai Kasih Busro satu memberi hadiah kepada istri dan anak yang kedua apa menyantuni anak ya sing yatim ngajeng Sopo, oh Malia yatim, orang yatim sampean, anak yatim, orang yatim. Nah, sami kali itu ini. Oke, terdahulu kanjeng Nabi sinten tiang apa nyantuni anak yatim itu kan pahalanya besar Pak. Mau naik tanggal 10 Muharram ini beda. Makanya ibadah itu ada yang hubungannya dengan waktu. Kalau waktunya lewat, fadilahnya lewat. Sekarang kita menyantuni anak yatim pahalanya besar, tapi lebih besar itu tanggal 10 Muharram. Nek nyantuni terus rambutnya anak yatim tadi diusap, maka seluruh rambut yang ada di kepala anak yatim itu mendoakan kepada kita agar kita derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap? Masih ada pondok nyantuni 2.000. Ada yang yatim di pondok ya? Ada di rumah saya 3 di rumah itu. Yang ini saya ini Mas. Arek yatim. Nggih, tadi menyantuni anak yatim sudah diprogram gitu majelis. Mungkin terlaksana. Pun yang paling terakhir malam 10 Muharram itu juga disebut dengan hari kemerdekaan apa? Republik Indonesia lah 17 Agustus. Nek hari kemerdekaan para nabi dan rasul tanggal 10 Muharram. Para nabi dan rasul mengalami ujian dan musibah dari Allah, dibebaskan dari ujian itu pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dimakan ikan apa namanya nak? Ikan paus, ikan teriuk, kan tetap. Nabi Yunus dimakan ikan paus, dikeluarkan pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan tanggal 10 Muharram. Nabi Nuh
selamat dari banjir bandang tsunami tanggal 10 Muharram. Nabi Adam diciptakan oleh Allah tanggal 10 Muharram. Surga neraka diciptakan tanggal 10 Muharram. Terus pokoknya banyak kejadian-kejadian. Nabi Musa dapat membelah laut jadi jalan tol tanggal 10 Muharram. Artinya apa? Barang siapa yang berdoa di malam 10 Muharram maka doanya akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau betul kitab namanya I'anatul Talibin juz 2 halaman 266. Ini Kusmat anak-anak, ini kata Imam Al-Ajhuri, mangkola yauma asyura hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ini populer Quran ini, hasbiyallahu wa ni'mal. Pak, doa di tanggal 10 Muharram niku mandine niku namun enggak cukup ya Allah toh wiridan riyen Pak. Cek tambah mandi. Napa wiridan sing diwaca? Ada yang jomblo aja. Nah, ada sing rondo. Nek data janda Mas Agus hafal. Saya gedangan penting. Ada yang jomblo, ada yang apa? Rondo. Ki ndang punya pasangan baca nih malam 10 Muharram, malam Jumat berarti Mas nggih. Maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Sanes hasbunallah Pak ya. Wonten hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Nyatane iki hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hanya 70 kali. Ba'da maghrib ke atas sampai subuh terserah waktu ini. Niku nek diwaca mek 10 menit. Berapa? Anak-anak kepengin bojo ayu ora? Kepengin bojo ganteng ora? Pingin, Isa cari pingin ya. Nek kepingin nih Kusmat malam Jumat malam 10 Muharram. Biasanya kalau di rumah saya dengan jamaah masjid dengan para santri pada maghrib langsung mau niki Pak. Mangke Ustaz nek jenengan apa kita ditulis nek wonten fotokopi nek sampun kula tulis teng griya. Niku wau badhe kula beto dereng difotokopi kan. Nggih. Maca hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hanya 70 kali. Dan ada doa-doa yang lain. Siap ya? Mungkin manfaat kita semua nanti dipertemukan lagi dengan bulan Muharram setahun yang akan datang. Nek maca donga iki dawuh Nabi, hidupnya tidak akan fakir, muridnya dimudahkan, dan tidak akan mati di tahun ini. Amin. Dijamin sehat Mas. Alhamdulillah. Pokoknya bondong donga nanti malam 10 Muharram kula niku ndak ada konco sakti. Nek malam 10 Muharram ngebleng mboten tilem Mas. Sami kali Mas Agus. Nek malam 10 Muharram ora tau turu. Mungkin manfaat. Kesimpulan ngaji niki nggih malam tanggal 10 Muharram memberikan hadiah kepada keluarga, khusus bapak, istri, anak, mulai sekarang inden, inden. Terus menyantuni anak yatim semampunya Pak. Harus. Yang ketiga membaca doa. Al-Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.